Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aris S. NIM 05 16 16 219 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertama, algoritma dan pemrograman. Soal yang diberikan yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dari kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta rupiah, jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, untuk yang pertama saya akan menunjukkan flowchart yang telah saya buat. Diawali dengan mulai, kemudian masuk ke pendeklarasian variabel. Di sini saya mendeklarasikan gaji pokok dan gaji lembur. Yang keduanya di set 0 nilainya. Setelah itu masuk ke proses penginputan. Penginputan ini akan dilakukan oleh pengguna dan yang diinput itu golongan dan jam lembur. Setelah itu masuk ke dalam pemilihan keputusan yang dilakukan oleh sistem. Di sini jika pengguna menginput golongan A, maka gaji pokok akan berubah menjadi 5 juta. Kemudian, jika pengguna menginput golongan B, maka gaji pokok akan berubah menjadi 6.500.000 rupiah. Jika pengguna menginput golongan C, maka gaji pokok berubah menjadi 9.500.000 rupiah. Setelah itu akan masuk ke pemilihan keputusan jam lembur. Hmm. Di sini saya tidak menggunakan persen-persenan, tetapi diubah ke bentuk desimal yang asalnya 30% jadi 0,3 seperti itu. Jika pengguna menginput lembur 1 jam, maka gaji lemburnya yaitu 0,3 dikali gaji pokok. Kemudian jika pengguna menginput lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 0,32 dikali gaji pokok. Jika pengguna menginput lembur 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 0,34 dikali gaji pokok. Jika pengguna menginput lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 0,36 dikali gaji pokok. Kemudian, jika pengguna menginput lemburnya itu 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya adalah 0,38 dikali gaji pokok. Setelah itu akan masuk ke proses penjumlahan penghasilan. Di sini dinamai jumlah penghasilan ya, yaitu akan menjumlahkan gaji pokok ditambah gaji lembur yang telah diinput oleh pengguna tadi. Nah, setelah itu akan ditampilkan jumlah penghasilan tadi dan programnya selesai. Kemudian untuk pseudocode-nya, nah seperti ini, diawali dengan start, kemudian eh, dideklarasikan di sini variabel gaji pokok dan gaji lembur dengan tipenya ini double. Setelah itu gaji pokok dan gaji lembur diset nilainya ke 0. Kemudian dilakukan
penginputan yang akan menginput golongan dan jam lembur. Setelah itu akan masuk ke dalam pengkondisian if else di sini. Untuk pengkondisian yang pertama untuk penginputan golongan. Jika golongannya itu A, maka gaji pokoknya 5 juta. Kemudian jika golongannya itu B, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Kemudian jika golongannya itu C, maka gaji pokoknya itu 9.500.000 rupiah. Setelah itu masuk ke pengkondisian if else yang kedua di sini, yaitu pengkondisian untuk inputan jam lembur. Jika jam lemburnya itu 1, maka gaji lemburnya sama dengan 0,3 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya itu 2, maka gaji lembur sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya itu 3, maka gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya itu 4, maka gaji lembur sama dengan 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya itu lebih dari sama dengan 5, maka gaji lemburnya sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. Setelah itu akan masuk ke proses penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur yang disimpan ke dalam jumlah penghasilan di sini. Dan jumlah penghasilan tadi akan dicetak menggunakan peneta print, program selesai. Nah, untuk supaya lebih jelasnya lagi, saya telah membuat penerapan pada kode Java di sini. eh Dimulai dengan inisiasi. Di sini seperti pada pseudocode dan flowchart, saya inisiasi dengan gaji pokok yang di set 0 dan variabel gaji lembur yang di set 0 juga. Setelah itu, di sini ditambahkan scanner input agar pengguna bisa melakukan input data. Di sini inputannya akan masuk ke variabel golongan dan jam lembur. Untuk yang inputan pertama itu akan disuruh masukkan golongan karyawan, dan untuk inputan yang kedua akan disuruh masukkan total jam waktu lembur yang telah dilakukan. Setelah pengguna melakukan penginputan, nah data yang telah diinput tadi akan diproses ke dalam pengkondisian if else ini. Terdapat dua pengkondisian if else di sini. Yang pertama untuk eh, yang golongan. Di sini jika golongannya itu A atau A kecil, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Kemudian jika pengguna memasukkan golongannya itu B besar atau B kecil, maka gaji pokoknya 6.500.000 rupiah. Kemudian jika golongannya itu dimasukkan C atau C kecil, maka gaji pokoknya itu 9.500.000 rupiah. Dan untuk pengkondisian if else yang kedua itu untuk jam lembur. Nah, jika pengguna menginput jam lemburnya itu 1, maka gaji jam lemburnya sama dengan 0,3 dikali gaji pokok.
Jika pengguna menginput jam lemburnya itu 2, maka gaji lemburnya sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Jika pengguna menginput jam lemburnya itu 3, maka gaji lemburnya 0,34 dikali gaji pokok. Jika pengguna menginput jam lemburnya itu 4, maka gaji lemburnya 0,36 dikali gaji pokok. Jika pengguna menginput jam lemburnya itu lebih dari sama dengan 5, maka gaji lemburnya 0,38 dikali gaji pokok. Setelah itu akan dilakukan penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur yang akan disimpan ke dalam jumlah penghasilan, dan jumlah penghasilan tadi nanti akan dicetak. Eh, Teksnya itu jumlah penghasilanmu adalah ditambah eh, jumlah penghasilan yang telah dihitung oleh sistem tadi. Kita run kodenya, kita coba. Nah, misal di sini saya memasukkan golongan karyawan B deh, B kecil. Kemudian total jam waktu lembur yang telah dilakukan, satu saja ya misalnya. Nah, jumlah penghasilanmu adalah 8.450.000 rupiah. Ini kodenya sudah benar ya, sudah jalan. Misal, saya akan coba jalankan lagi. Tadi kan menggunakan huruf B kecil ya, sekarang menggunakan huruf B besar misalnya. Nah, masih sama dengan total jam waktu lemburnya, 1. Nah, outputnya jumlah penghasilanmu adalah 8.450.000. Masih sama, tidak ada yang beda. Berarti tidak ada kesalahan dalam kode. Sebenarnya dalam kode ini masih bisa diperbagus lagi, misalnya dengan menambahkan kondisi else di sini. Nah, misalkan pengguna menginput huruf selain A, B, dan C. Nanti akan masuk ke dalam kondisi else yang ini, kita akan mencetak tidak ada golongan tersebut misalnya. Tidak ada golongan tersebut. Kemudian kita return. Oke. Nah, di sini juga bisa ditambahkan kondisi else. Oh, kondisi else itu harus di paling akhir ya. Kalau di tengah-tengah itu else if. Untuk kondisi else yang kedua itu misalnya karena di sini pasti menginput 1, 2, 3 atau angka di atasnya, angka yang nggak mungkin 0. Kalau 0 berarti tidak lembur. Nah, kita cetak kata kamu tidak lembur. Oke, kita coba running dulu. Clear dulu deh, biar bersih. Nah, golongan karyawan, misalnya karena di dalam soalannya ada ABC, saat saya ingin memasukkan B, karena kodenya sudah diubah tadi, maka nanti akan keluar output tidak ada golongan tersebut. Nah, terus kalau misalnya saya memasukkan
golongan yang benar A, B, atau C ya. A deh kalau sekarang. Kemudian total jam waktu lembur yang telah dilakukan nol misalnya. Nah, di sini ada kamu tidak lembur. Karena tidak lembur, jadi jumlah penghasilannya tetap dari gaji pokok saja 5 juta. Karena golongan karyawannya itu A. Ya, sudah sesuai. Baik, penjelasan saya mungkin sudah cukup. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.